Saudara-saudari, inilah Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Kamis dalam Pekan Paskah yang ke-7. Dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada, bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan mereka di dalam aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari Injil hari kemarin. Hal mana tentang Yesus yang berdoa. Kali ini fokus permohonan Yesus adalah kesatuan di antara para murid dan pengikutnya. Ia berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saudara dan saudari, intensi doa Yesus ini relevan bukan hanya bagi para murid dan jemaat gereja pada awal mulanya dahulu, tetapi juga bagi situasi intern gereja zaman sekarang. Dahulu, gereja bergumul dengan perbedaan paham teologis, dengan masalah ajaran sesat atau bid'ah dan skisma, juga dengan fanatisme kelompok berdasarkan tokoh pewarta Injil. Pada abad pertengahan bahkan muncul gereja-gereja reformasi yang dimotori oleh Martin Luther, yang mulanya adalah seorang imam Katolik. Semuanya itu telah mengakibatkan gesekan, friksi, bahkan perpecahan. Pada zaman kita sekarang pun bermunculan begitu banyak aliran gereja, bahkan sekte-sekte. Gereja Katolik sendiri mewarisi secara konsisten tradisi gereja Kristus sejak awalnya, termasuk tradisi hierarki atau kepemimpinan di dalam gereja, di mana paus menjadi pimpinan tertinggi. Selanjutnya berturut-turut di tingkat hierarki ke bawahnya adalah para uskup dan kardinal, para imam, dan para diakon tertabis. Tradisi kepemimpinan atau hierarki ini dimaksudkan untuk menjaga kesatuan gereja, baik secara lembaga maupun pengajaran, kitab suci, paham teologi dan moral, hukum dan liturgi, dan sikap terhadap masalah-masalah yang real yang dihadapi gereja sepanjang perjalanan sejarahnya.
Syukur puji Tuhan, Gereja Katolik yang telah melewati perjalanan waktu yang demikian panjang, 2000-an tahun, sampai hari ini masih menampakkan diri sebagai gereja yang satu di bawah kepemimpinan Paus sebagai pengganti Santo Petrus, yang merepresentasikan kepemimpinan Kristus sendiri sebagai Sang Kepala Gereja. Kendati demikian, dalam keseharian kita sebagai warga gereja pun masih bisa menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan cita-cita kesatuan yang dimohonkan Yesus. Kerap kita mengalami percekcokan, kerap ada kepentingan diri dan kelompok yang cukup mewarnai, juga persaingan-persaingan yang tidak sehat, keinginan untuk menang sendiri, benar sendiri dan hebat sendiri, dan seterusnya. Juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, ada keluarga yang kurang akur dan bahkan terancam bubar, atau bahkan bubar benaran. Dalam kehidupan dan relasi sosial antar sesama murid Tuhan pun, kerap kita menemukan ada perselisihan dan persaingan yang tidak sehat. Ada amarah dan cemburu, bahkan sikap tidak mau saling memaafkan, dan karenanya hidup dalam amarah, dengki, dan dendam. Saudara dan saudari, sejauh mana kita terlibat dalam masalah-masalah yang demikian? Yang saya maksudkan adalah masalah-masalah yang bertolak belakang dengan cita-cita kesatuan murid Kristus sebagaimana yang dimohonkan Yesus. Semoga kita bukanlah sumber masalah, melainkan bagian dari solusi masalah. Demikian juga dalam hal semangat kesatuan sebagai murid Tuhan. Kita harus memohonkan terus-menerus rahmat Allah untuk terus bekerja, untuk membuahkan bagi kita kerendahan hati dan kesadaran bahwa seperti halnya diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita pun mempunyai nalar sehat. Lalu mengapa kita yang harus mau benar sendiri? Orang lain pun punya hati dan rasa. Lalu mengapa kita hanya peduli akan hati dan rasa kita sendiri? Orang lain pun punya pengharapan dan keinginan. Mengapa kita hanya mementingkan harapan dan keinginan sendiri? Dan akhirnya bahwa Tuhan sendiri menghendaki kita bersatu. Mengapa kita tidak berusaha untuk mewujudkan harapan itu dengan tindakan-tindakan dan usaha yang nyata? Semoga kesatuan gereja sebagaimana terjaga selama ini dengan segala macam catatannya akan terus terjaga, terus ditumbuhkan, terus dikuatkan, sehingga kesatuan itu bukan hanya sekedar sebuah doa, tetapi sebuah kenyataan dan sebuah pengalaman bagi kita semua sebagai murid Tuhan. Bahwa kesatuan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi adalah sesuatu yang dipraktekkan. Bahwa kesatuan itu bukan sebuah impian, tetapi sebuah kenyataan. Itulah doa dan harapan kita, mengikuti doa dan harapan Yesus sendiri. Semoga kita semua bersatu. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Tuhan memberkati Anda dan keluarga serta seluruh aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.